Oke, halo sobat trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Jadi di video kali ini kita akan nge-review indikator Trading View. Yang pastinya indikator ini tuh nggak kalah bagusnya dengan indikator-indikator yang sebelumnya. Jadi indikator yang akan kita review itu adalah DIY indikator, di mana indikator ini tuh memiliki banyak fungsi atau banyak fitur ya. Jadi kita cukup menggunakan satu indikator itu sudah bisa menampilkan banyak banget indikator yang akan kita gunakan seperti MACD, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman semua, jangan lupa klik like, kemudian share sebanyak-banyaknya video ini kalau misalkan bermanfaat buat kita semua. Ya. Jadi kita akan masuk aja langsung ke video atau tutorial cara open posisi menggunakan indikator yang akan kita review hari ini. Jadi indikator yang pertama itu adalah indikator RMI ya, di mana indikator ini memberikan sinyal buy dan sell ya. Kemudian memberikan indikasi juga penempatan untuk SL dan TP di indikator ini teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali. Kalau misalkan ada entry buy, teman-teman tinggal tunggu aja ya, close sampai close sinyalnya di sini. Kita akan open posisi di next candle. Kemudian ambil 10 pip saja. Kemudian SL-nya teman-teman bisa taruh di area shadow sini atau area shadow yang sebelumnya ya. Jadi area shadow ini adalah area untuk menentukan eh, tingkat atau penempatan SL ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman entry itu biasanya diwajibkan untuk TP per step ya. Jadi TP1, TP2, TP3. Kalau misalkan TP1 udah tersentuh, naikin SL-nya. Kalau misalkan market turun, teman-teman masih profit ya. Jadi nggak ketar-ketir kalau misalkan udah seharusnya teman-teman profit. Tapi teman-teman nungguin TP yang begitu tinggi dan akhirnya teman-teman loss seperti itu ya. Jadi pengaturan MM yang baik itu ya wajib diterapkan di teman-teman masing-masing. Pengendalian diri itu penting. Yang penting teman-teman mau belajar dan sabar. Kemudian untuk sinyal sell juga sama seperti di sini ya. Jadi kita akan posisi di next sinyal ya. Kalau misalkan teman-teman mau taruh di area shadow di sini nggak apa-apa, atau area resisten di sini, kalau di sini ya di sini. Kemudian TP-nya ambil per step, kalau misalkan loss ya loss. Di sini kita loss ya. Kemudian di sini kita menggunakan time frame 5 menit teman-teman ya. Kalau misalkan scalping di time frame kecil ya teman-teman entry-nya akan jauh lebih banyak karena teman-teman itu scalping. Beda halnya kalau teman-teman scalping di time frame apa namanya? Di time frame besar ya. Jadi open posisinya santai, nunggunya juga santai seperti itu. Dan open posisinya pun nggak banyak ya. Di sini juga sama, open posisi kita buy di next candle ambil 10 pip ya, 10 pip kalau udah salah ambil 10 teman-teman tinggal taruh aja misalnya seperti ini. Jadi ini baru satu indikator teman-teman, cara open posisinya sangat simpel. Dan kalau misalkan teman-teman mau menggunakan indikator ini tuh ada caranya. Jadi teman-teman buka time frame 15, kemudian kita hilangkan gambar terlebih dahulu ya. Kita atur ulang tampilan chartnya, kita kecilkan gambarnya. Kalau misalkan teman-teman lihat seperti ini ya, jadi arah market ini sedang kuat naik ya. Jadi teman-teman akan ambil entry posisi untuk buy saja. Misalkan dari sini teman-teman ya. Arah tren misalkan kita potong dulu dari candle yang ini ya teman-teman ya. Dari candle yang ini, ntar kita rubah dulu warnanya karena kemarin saya pakai tema yang baru. Nah, misalkan di sini teman-teman ya, di candle, anggap candle yang di kanan ini nggak ada. Kita pakai gunakan candle yang ini. Ini adalah downtrend. Kenapa saya bilang downtrend? Karena arahnya turun seperti ini. Teman-teman ya. Terus sebentar, saya akan ganti dulu kuasnya ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini arah trennya adalah turun. Teman-teman fokus ambil apa? Entry-nya adalah sell. Kita akan ambil entry posisi sell. Kemudian di sini juga sell ya. Di sini juga kita sell. Dan ambil sell lagi. Kalau misalkan sudah ditembus, ya areanya kita akan ambil posisi buy, 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 dan buy. Ya, seperti itu. Untuk menghindari loss yang berkepanjangan seperti itu. Jadi momen penting dari indikator ini ada pada indikator satunya, teman-teman ya. Jadi ini hanya penggunaan indikator yang sangat simpel. Jadi ini akan kita kombinasikan lagi dengan indikator lainnya. Jadi
Indikator yang kedua adalah indikator DIY yang seperti tadi sudah saya sebutkan, indikator itu tuh tampilannya seperti ini kalau dikombinasikan. Nah, jadi untuk menghindari loss yang berkepanjangan seperti tadi atau tingkat profit dan loss-nya itu terlalu sama, sekarang kita akan sempurnakan lagi dengan satu indikator ini. Mungkin indikator ini tuh agak sedikit berat teman-teman karena satu indikator ini memiliki banyak fitur ya atau banyak banget indikator yang bisa kita gunakan dalam satu indikator. Mungkin teman-teman bakalan bingung kenapa? Karena indikator ini tuh ya kalau kita lihat isinya, teman bisa lihat di sini bisa muncul beberapa indikator. Kita bisa tambahin 3MA, cross, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kita nggak gunakan banyak-banyak, kita gunakan dikit aja dulu. Kemudian kita akan bahas tentang cara open posisinya terlebih dahulu ya teman-teman ya sebelum masuk ke settingan dan nama indikator. Jadi untuk indikator ini kita atur ulang dulu ya tampilannya. Seperti ini tampilannya. Kemudian saya biasa nyamannya itu menggunakan di time frame 1 jam, teman-teman. Ya, di time frame 1 jam ini nyaman banget saya gunakan. Kenapa? Karena kebiasaan market kalau lagi panjang trennya itu dia kuat banget dulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan lihat cara open posisinya. Kita akan turun lagi karena kita melihat di time frame 1 jam ini adalah arah marketnya adalah naik ya. Kita akan buka di time frame 30 sampai bebas ya di sini teman-teman ya. Saya akan ambil contoh di time frame 15 atau 30 menit aja ya teman-teman. Nah, di sini di time frame 30 menit. Nah, kalau misalkan belum muncul seperti ini, itu masih loading teman-teman ya. Jadi dia menganalisa dulu ya, kemudian menyesuaikan dengan algoritmanya. Kalau udah nanti akan muncul. Karena indikator ini memang agak berat teman-teman ya. Nah, di sini kita cara open posisinya kita lihat dulu ya. Tadi kan kita menggunakan satu indikator ini ya. Sekarang karena kombinasi dari satu indikator lainnya, kita harus nunggu dulu. Nah, di sini terdapat sinyal long. Nah, inilah dia yang menjadi titik poin dari kita open posisi. Open posisi yang valid dan benar itu teman-teman wajib tunggu dulu ya ada sinyal long atau short. Jadi kalau long ini kita buy, kalau short itu kita sell. Nah, dimana kalau misalkan muncul sinyal seperti ini, apa yang kita tunggu? Kita hanya menunggu sinyal indikator yang pertama tadi. Kalau misalkan sudah keluar, teman-teman bisa entry posisi ya di next candle, kemudian teman-teman bisa langsung up di atas sebelah sini ya. Di up sebelah sini, kemudian pasang TP sesuaiin aja dengan manajemen teman-teman masing-masing. SL taruh di moving average yang berwarna putih ini. Kalau misalkan udah sesuai, teman-teman tinggal aja ya. Jadi yang penting teman-teman pahami dulu. Penempatan SL selalu berada di moving average yang ini atau berada di area-area SNR sebelumnya seperti itu. Kemudian untuk sinyal berikutnya, ya kalau misalkan dia sudah menembus ke bawah, teman-teman tunggu dulu ada sinyal short ya. Kalau misalkan dia balik lagi ke atas, teman-teman tinggal cari open posisi buy lagi ya. Jadi kalau ada sinyal buy, teman-teman bisa entry buy lagi di next candle seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal pasang SL di moving average, kemudian TP seperti itu. Oke, jadi kita akan menggunakan indikator ini tuh bertahap teman-teman ya. Jadi kita akan follow the trend. Kalau misalkan trennya dia balik lagi naik, kita akan ikuti trennya untuk naik. Selama kalau misalkan dia sudah tembus gini ya belum ada sinyal shortnya, berarti sinyal buy belum habis seperti itu teman-teman ya. Kita akan cari sinyal shortnya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini teman-teman ada sinyal short ya. Oke, di sini ada sinyal short. Kemudian fokus kita adalah momen untuk entry sell, di mana kita harus menunggu sinyal ini, kemudian moving average yang berwarna putih ini harus berada di atas sinyal ya. Jadi kalau misalkan udah muncul seperti ini, kita akan open posisi di next candle, kemudian untuk TP-nya menyesuaikan, teman-teman SL-nya selalu taruh di area average, kemudian scroll ke samping dan hasilnya. Kemudian
Kalau misalkan belum ada sinyal lagi, kalau misalkan teman-teman SL-nya kegedean di sini, kemudian teman-teman taruh di sini ya, atau teman-teman kena SL di sini, nggak apa-apa. Teman-teman tinggal tunggu aja sinyal berikutnya. Kalau misalkan dia menembus, artinya teman-teman tinggal tunggu sinyal long ya. Kalau misalkan ada sinyal short, ya teman-teman lanjutkan entry-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada sinyal sell lagi. Oke, kita akan masuk re-entry sell di sebelah sini. Oke, dan hasilnya seperti itu teman-teman ya. Fokusnya adalah seperti itu. Kalau misalkan ada buy tapi dia masih ada di bawah moving average, skip ya. Dan belum ada konfirmasi sinyal long, teman-teman bisa skip. Kita akan scroll lagi ke belakang, kita akan cari lagi sinyalnya. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada sinyal long, di sini ada sinyal long, kemudian kita harus nunggu sinyal konfirmasi buy-nya. Kalau misalkan nggak ada, nah seperti ini dia market malah turun, kemudian dia turun menembus dan akhirnya tidak kuat naik, kemudian muncul sinyal sell di sini. Apakah kita bisa langsung sell? Kita tidak bisa entry sell di sini karena belum ada konfirmasinya. Jadi kita tunggu sinyal shortnya muncul dulu, kemudian baru sinyal panahnya ini keluar, baru teman-teman entry posisi seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi akan cari lagi teman-teman ya, cari lagi, scroll lagi dan di sini kita akan lihat hasilnya terlebih dahulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini juga ada sinyal, di sini ada sinyal long ya, artinya kita akan entry buy, kemudian di sini ada sinyal buy. Oke, kemudian kita akan langsung entry aja di next candle. SL kita taruh di sini, kemudian scroll naik dan boom hasilnya. Sangat lumayan bagus teman-teman ya. Memang sedikit agak ribet nunggunya. Teman-teman wajib ngapalin ya, karena momen-momen seperti ini wajib teman-teman pahami terlebih dahulu. Ada sinyal long, kemudian teman-teman baru masuk ke sinyal entry yang ini. Jadi untuk menghindari yang namanya loss, teman-teman wajib kombinasi dengan indikator. Nah, untuk settingannya ini agak berat teman-teman, jadi akan saya bagikan aja langsung karena settingannya sedikit rumit teman-teman wajib screenshot ya. Karena nyari settingannya tuh benar-benar susah banget teman-teman. Di sini kita masuk ke indikator yang pertama terlebih dahulu. Indikator yang pertama itu tentang script ya. Kita akan baca sama-sama di sini. Jadi indikatornya itu adalah RMI Trend Sniper ya, punyanya TZ. Nah, teman-teman bisa langsung search aja ini indikatornya. Kemudian diklik. Dan kalau udah muncul, maka kita masuk ke settingan. Kita setting di sini ya. Di sini settingannya teman-teman wajib samain ya. Jadi kalau RMN lag-nya itu 14, di sini positifnya 66, negatifnya itu 30. Kemudian untuk show rank MA-nya teman-teman sesuaiin aja. Kalau latar teman-teman warnanya putih, sini agak gelapin aja warnanya ya teman-teman ya. Jadi ini untuk penampakan shadow-nya yang tadi itu. Kalau udah teman-teman klik OK dan tampilannya masih seperti tadi ya, nggak ada perubahan dan memang indikator ini tuh saya bagikan secara gratis ya settingannya ya. Jadi indikatornya juga dibagikan secara gratis oleh pemiliknya. Untuk settingan kita juga bagikan secara gratis seperti itu. Kemudian indikator yang berat ini adalah indikator yang kedua dan ini dia indikatornya teman-teman ya. Tunggu sebentar kita masuk ke tentang scriptnya dulu ya. Jadi di sini indikatornya itu adalah DIY Custom Strategy Builder. Di sini namanya aja strategi builder ya teman-teman ya. Yang artinya ini banyak banget strategi yang bisa teman-teman gunakan atau kombinasikan ya. Jadi kalau teman-teman udah apa namanya, udah cari ini, diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Awalnya tidak akan seperti ini karena itu banyak banget teman-teman ya. Jadi harus disesuaikan. Kita masuk ke pengaturan. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah di input ini. Fokus pada input ini. Jadi salah settingan sedikit pun hasilnya salah ya. Jadi teman-teman wajib pelan-pelan nontonnya ya. Sinyal expired candle itu adalah 3, kemudian yang dicentang di sini 1 2 3. Di sini bottom, right, normal ya. Kemudian main indikator sinyal, ini kita pakai yang ring filter ya. Kemudian kalau udah ring filter, teman-teman masuk ke konfirmasi indikator filter. Di sini saya pakai MA filter 200 teman-teman ya. Seperti biasa strategi moving average itu 200 udah paling mantap.
Kemudian kita unchecklist semua strategi di sini yang nggak kita perlu. Di sini ada super trend, half trend, downtrend, kemudian rate of change, kemudian di sini ada trend direction, force, kemudian dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal unchecklist saja. Tapi kalau teman-teman mau gunakan silakan ya. Yang penting teman-teman nggak bingung karena di sini tuh satu indikator banyak banget ya gabungan indikator. Di sini ada rank detector dan lain sebagainya. Jadi yang di sini di unchecklist aja semua ya, unchecklist, unchecklist, unchecklist ya, saya scroll agak sedikit cepat. Kemudian kita munculin MACD-nya aja, MACD kita centang ya di sini MACD crossover. Kalau udah, kita turun lagi unchecklist, 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 kita pakai MA, kemudian pakai super trendnya aja ya, switchboardnya di sini ini maksudnya ya kalau centang-centangnya. Kemudian kalau udah kita masuk ke masland-nya, kita hanya tampilin yang MA5 yang 200 yang berwarna putih ini. Teman-teman bisa ganti atau warnanya disesuaikan aja, sesuai kesukaan teman-teman, bebas. Nggak ada halangan ya. Kalau misalkan di sini putih, layarnya putih, teman-teman wajib ganti hitam ya. Makanya pelan-pelan aja teman-teman ya. Kemudian pivot level di sini use daily dan lain sebagainya. Ini centang 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 di sini left, di sini satu ya. Kemudian di sini line width-nya ini centang semua, warnanya juga orange ya. Kemudian fraktal nih dua, show RF teman-teman sesuaiin aja ya di screenshot dulu. Kemudian setting ya, emang settingannya agak ribet karena hasil yang bagus itu settingnya pasti ribet teman-teman. Nah, ini kalau udah di unchecklist, kemudian ini checklist, kemudian checklist ya, gripnya ini checklist ya, kemudian sisanya ini kita akan scroll lagi ke bawah ya, teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat CC, kemudian di sini juga saya scroll bandnya di sini ya, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Sesuaiin aja teman-teman ya, karena ini settingannya banyak banget ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah yang paling atas tadi ya, karena di sini kita nggak pakai rank detector, ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, teman-teman, ini udah default aja karena yang kita pakai itu MACD. Sebenarnya yang kita harus cari di sini adalah MACD-nya itu. Tadi udah lewat ya. Oh nih, trend meter di sini kita pakai MACD cross yang ini ya, crossover trend meter 1, kemudian fase MA-nya 5 ya. Di sini slow MA-nya itu adalah 11. Stochastic, RSI, full speed udah semua. Kemudian kita turun lagi ke PSR ya di sini ya teman-teman, settingannya agak sedikit ribet memang. Yang penting teman-teman setting seperti ini ya. Oke, ini udah, indeks udah, set session ini nggak terlalu penting karena nggak kita tampilin. Tadi kita cuma pakai MA-nya aja ya. Si lebihnya udah sampai itu udah oke. Kemudian kita masuk ke coraknya. Di sini coraknya default aja ya, nggak ada dirubah-rubah, nggak ada perubahan. Kemudian kita klik oke. Nah, setelah settingan yang ribet tadi itu, teman-teman akan melihat hasil yang seperti ini. Jadi memang ribet, namanya juga indikator teman-teman ya. Kalau misalkan mau akurasi tingkat tinggi, sedikit ribet, sedikit susah nyari settingannya, nggak segampang-gampang itu banget. Untuk hasil yang bagus dan performanya oke, teman-teman ya wajib seperti itu. Sama seperti di sini ya, teman-teman lihat sini. Short, ambil sell, sell, dan sell di sini loss cuma sekali. Ya. Profitnya beberapa kali, seperti itu ya. Kemudian di sini ada long, buy, buy, buy. Kemudian di sini buy, ya, lanjut lagi buy, 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 dan buy, buy, buy sampai di sini buy, buy lah pokoknya ya. Oke, itu aja yang mau kita review hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.